Kalian bisa lihat juga proses membuatnya gampang, tapi rasanya pastinya ini nggak kalah sama restoran. Nah, ini kita sayat juga supaya nanti pada saat kita siram kecap, nanti kecapnya jadi lebih meresap ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hello, welcome back to my channel, Devina Herwan. Hari ini kita akan bikin ikan steam Hongkong ya. Jadi ikan steam Hongkong yang dimaksud tuh adalah ikan steam kecap asin, light, enak, gurih pastinya. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya kita perlu ikan ya. Di sini aku pakai ikan kerapu, dia belinya fresh ya, masih hidup. Paling penting ini adalah pemilihan ikan ya. Kalian bisa pakai ikan apa aja, yang penting segar kalau misalnya kita mau steam. Karena kalau misalnya nggak segar, mulai dari teksturnya dia kurang enak dan juga wanginya gitu, amis gitu kan, kurang enak ya. Di sini aku pakai ikan kerapu. Kalian kalau pakai ikan lain nggak apa-apa. Ikan laut, ikan air tawar itu bakalan oke. Dan akan lebih cocok kalau teksturnya dia ikannya tuh yang lembut. Biasa ikan-ikan putih gitu kan, kayak kerapu, nila, itu bakalan cocok ya. Untuk bumbu siraman kecap asinnya, ini di sini kita perlu kecap asin, air, gula, dan di sini aku pakai sake atau arak masak. Kalau kalian mau skip, tinggal skip aja, nggak usah diganti apa-apa, bakalan enak banget. Daun bawang, ini opsional juga, daun ketumbar, pakai bagian batang dan juga akar. Daunnya akan kita pakai untuk garnish. Nah, tentunya kita juga perlu bikin kecap asinnya ini gurih ya. Di sini aku nggak akan pakai micin, tapi aku akan pakai Royco kaldu rasa jamur. Ya, ini akan menambah gurih dan juga aromanya lebih ngangkat lagi. Lalu untuk pelengkap lainnya di sini tentunya ada daun bawang, jahe, daun ketumbar dan juga cabai ya untuk garnish. Dan juga nanti untuk kedua bahan ini akan kita pakai alas untuk kukus ikan. Jadi yang pertama harus kita siapkan sebenarnya ini garnish untuk nanti kita taruh di atas ikannya ketika ikannya udah mateng ya. Ini kita iris-iris saja. Nah, ini sisa potongan jahe, nanti kita akan infuse untuk minyak ya, jadi nggak akan dibuang. Oke, ini sekarang untuk daun bawangnya. Lalu kita akan masukkan kulkas. Oke, next step ini kita akan bersihkan ikannya. Kita cuci. Nah, ini kita pastikan sampai dia nggak berlendir, karena itu biasa baunya juga nggak sedap. Nah, ini kita sayat juga supaya nanti pada saat kita siram kecap, nanti kecapnya jadi lebih meresap ya. Oke, kalau udah bersih, ini kita akan siapkan piring tahan panas. Boleh pakai stainless juga. Lalu ini kita kasih irisan daun bawang dan jahe ya. Nah, ini penting. Kalau yang namanya kukus, itu kita memasak daging atau apapun itu menggunakan uap panas ya. Jadi kalau misalnya kita kukusannya nantinya bakal ngerembes air, itu namanya kayak direbus atau di poach. Jadi untuk apa kita kukus, kita poach aja kalau gitu. Nah, jadi ini pastikan ketika nanti airnya ngumpul, itu tuh nanti nggak akan kena permukaan dari ikannya ini ya. Nah, sama halnya kalau kita kukus ikan tapi kecap asinnya ikut dikukus, digabung, itu juga a big no-no buat aku. Pertama, ikannya nanti bukan kekukus, malah kerebus di dalam kecap asin. Kedua, nanti rasa kecap asinnya juga pasti dia akan berubah ya, karena dia kecampur sama air ikan dan juga macam-macam. Ini kita keringkan dulu. Kita taruh di atasnya.
Lalu siapkan kukusan. Pastikan kukusannya dia panas dulu, baru kita masukin ikan ke dalamnya. Nah ini ikannya aku pakai ikan cukup kecil ya, cuman setengah kilo. Jadi aku tinggal kukus aja 7 menitan, itu pasti cukup. Kalau kalian lebih gede mungkin bisa sampai 10-12 menit ya. Karena kalian kukus ikan juga ini dalam keadaan ikannya dia udah room temperatur, bukan keadaan yang dingin banget atau semi-semi beku gitu. Oke, sekarang kita akan bikin kecap asinnya. Sedikit minyak, karena nanti minyak yang utamanya tuh kita akan pakai minyak jahe itu. Nah, kalau udah, kita diglaze pakai sakenya tadi ya. Lalu kita masukin bahan lainnya. Nah, jadi Royco kaldu rasa jamur ini tuh dia tidak mengandung penguat rasa ataupun pewarna sintetis. Jadi ini juga perlu diperhatikan kalau kita mau memilih-milih kaldu jamur gitu kan. Lihat komposisinya apa aja gitu. Nah, kalau udah gini kalian cicipin. Sebenarnya aku udah tulis resep di bawah ini, resep lengkapnya. Cuman kadang kecap asin tuh tingkat keasinannya juga dia beda-beda. Jadi kalian cicipin, kalau misalnya masih terlalu asin kalian tambahin air. Kalau terlalu tawar kalian bisa tambahin lagi kecap asinnya ya. Jadi rasa kecap asinnya tuh bener-bener gurih, ada manisnya, dan juga asinnya nggak terlalu asin, itu yang penting. Nah terakhir ini kita akan bikin minyak jahe, pakai jahe sisa kita bikin garnish. Nah sisanya kulit-kulitnya ini kita panasin, jadi minyak jahe. Untuk minyak jahenya ini kita perlu sampai jahenya dia agak kering dan juga minyaknya panas. Nanti kita akan siram di terakhir ya, itu bakal bikin wangi banget. Nah jadi fungsi minyaknya ini sendiri, ini tuh kalau kita membuat sebuah hidangan tentunya kan kita perlu balance dan juga aroma ya. Hidangannya dia lebih soft, lembut di steam. Nah kalau kita tambahin minyak di atasnya itu kan menambahkan fat yang pastinya lebih gurih juga dan memberikan juga aroma si jahe yang udah kemasaknya itu bakalan ekstra fragrant gitu. Nah ini tadi jadi sekitar 5 menitan aja ini dia udah mateng ya. Ikannya kan dia nggak terlalu tebal, jadi itu balik lagi harus disesuaikan tergantung ikan kalian. Terus ini airnya kita buang. Daun bawangnya juga ini mau aku angkat. Kita siram kecapnya. Rasanya pas, balance, seimbang, gurih ya. Terus ikannya juga kan seger banget karena aku tadi pakai ikan hidup, dan potongan-potongannya ini juga pengaruh ya, karena kalau misalnya kebayang potongan jahenya dia terlalu besar dia overpower, nggak enak. Lalu potongan daun bawangnya ini juga kalau terlalu besar dia bakalan nggak enak. Jadi emang potongan-potongan itu juga kita perlu perhatikan ya, supaya lebih mirip lagi kayak di restoran gitu kan. Nah ini juga tips juga nih kalau kalian mau plating supaya cantik, elegan. Biasa kalau trik dari aku, kita bikin piringnya ini bervolume ke atas. Pertama, ikannya kita
ganjel sama jahenya ini. Dia kan udah naik tuh volumenya. Terus kedua, kita tambahin garnish yang udah direndam di kulkas, jadi dia lebih bervolume, keriting-keriting. Kebayang kalau kalian pakainya yang udah banyak gitu kan gak elegan sama sekali kan. Dia naik lagi, terus kayak garnish-garnish daun-daun gitu juga biasa kita harus pakai yang seger. Supaya apa? Ya supaya dia volumenya naik dan juga warnanya cerah, vibrant gitu ya. Ini pas kalian bisa lihat juga proses membuatnya gampang, tapi rasanya pastinya ini nggak kalah sama restoran ya sama sekali. Kalian bisa coba juga. Aku udah tulis resep lengkap di bawah. Dan kalau kalian penasaran juga nih sama Royco kaldu rasa jamur, kalian bisa cek karena ini udah hadir di e-commerce kesayangan kalian. Atau kalian bisa juga cek link di description box. Aku udah tulis di situ, udah lengkap ya. Kalian juga bisa cek ke Instagramnya Royco Indonesia. Di situ juga banyak macam-macam resep yang lezat-lezat. Dan kalian juga jangan lupa untuk ikutan membuat crazy lezat menggunakan Royco kaldu rasa jamur. Yaitu bisa digunakan untuk apa-apa aja ya, nggak cuman ini, nggak cuman sup-supan, kalian bisa pakai untuk gorengan, tumisan, dan lain-lain. Thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan lain-lain. Kalau kalian request tag ke @devina_hermawan, @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.